The most beautiful garden is my kindergarten. The most beautiful garden is my kindergarten. There is for playing in all of my friends. The most beautiful garden is my kindergarten. Taman yang paling indah hanya taman kami. Taman yang paling indah hanya taman kami. Tempat bermain, berteman banyak, itulah taman kami, taman kanak-kanak. The most beautiful garden is my kindergarten. The most beautiful garden is my kindergarten. There is for playing in all of my friends. The most beautiful garden is my kindergarten. Adik, ini kantor PAUD Terpadu Al-Mahruz, tempat kepala sekolah dan guru-guru atau tempat Abi dan Umi. Jadi apabila adik-adik ingin masuk ke situ, maka caranya ucapkan salam dulu. Setelah itu sebutkan kepentingannya dan ingin menemui Abi atau Umi siapa. Baru setelah dipersilakan, baru adik-adik boleh masuk ke dalam kantor. Buka sepatu dulu. Ya. Setelah itu masuk, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana di dalam kantor. Di sini ada meja kepala sekolah, ya. Jadi kepala sekolah tempat duduknya di sini. Kemudian ini tempat guru-guru. Kemudian juga di sini ada piala-piala, ya. Yang mana piala-piala ini adalah prestasi yang diraih oleh siswa PAUD Terpadu Al-Mahruz selama ini. Juga di sini di dalam etalase ini, ya, ini etalase tempat menyimpan barang-barang inventaris PAUD Terpadu Al-Mahruz. Di sini ada baju, ya, ada topi untuk tari-tarian, ada baju dan macam-macamnya ada di dalam kelas ini, di dalam kantor ini. Kemudian juga di sini ada, ya, lemari atau rak administrasi. Di sini jadi sudah lengkap, ya. Jadi kalau adik-adik mau ke sini harus jelas kepentingannya dan butuh kepada siapa. Begitu, ya, adik-adik, ya. Ini juga dilengkapi dengan dapur mini, ya. Jadi kantor punya dapur. Di sini ada kompornya, ada tempat untuk makan, ya, ada sendok, ya. Kemudian ini ada tempat gelas. Kemudian juga di sini ada wastafel. Jadi kalau mau cuci tangan atau mau cuci alat-alat dapur jadi di sini. Di sini juga dilengkapi kamar mandi khusus kantor. Jadi kalau Umi dan Abi ada kepentingan dengan kamar mandi, bisa menggunakan yang di sini. Di sini juga dilengkapi adik-adik, ya. Ada ini, ada kerannya, juga ada showernya. Bahkan di sini juga alat-alat mandinya juga lengkap di sini. Jadi Abi dan Umi atau kepala sekolah dan dewan guru kalau berkepentingan dengan kamar mandi bisa menggunakan kamar mandi yang ada di kantor ini. Jadi begitu, ya adik-adik, ya.
Itulah suasana kantor seperti yang telah adik-adik lihat bersama. Assalamualaikum adik-adik, ketemu lagi sama Umi Vivi di sini. Umi mau memperkenalkan kamar kecil kita. Di sini kamar kecilnya untuk anak perempuan. Nah, adik-adik kalau mau masuk kamar kecil, adik-adik lepas sepatu dulu, ge. Setelah itu masuk dengan kaki kiri. Masuk dengan kaki kiri. Terus di dalam nanti ketika adik-adik buang air, jangan lupa disiram WC-nya, ge. Setelah itu, setelah disiram, adik-adik keluar dengan kaki kanan. Tidak lupa berdoa, ge. Nah, caranya seperti ini. Dibuka sepatunya. Setelah itu berdoa. Sebelum masuk kamar kecil, adik-adik berdoa dulu. Langkahkan kaki, pakai kaki kiri. Setelah itu ditutup pintunya. Setelah bersih, adik-adik keluar dengan kaki kanan. Setelah itu berdoa keluar kamar mandi. Yang di sana itu adik-adik kamar kecil untuk anak perempuan. Nah, sekarang Umi berada di kamar kecil untuk anak laki-laki. Lihat gambarnya sayang ya. Ini gambarnya untuk anak laki-laki. Kamar kecilnya. Nanti masuknya sama kayak tadi. Dengan kaki kiri dilepas dulu sepatunya, masuk dengan kaki kiri. Nah, seperti itu. Nanti keluarnya sama dengan kaki kanan. Selain yang di bawah tadi, kamar mandinya di atas juga ada, adik-adik. Ini kamar mandi untuk anak laki-laki sama untuk anak perempuan, ada dua. Di sini juga ada doanya. Nah, kalau mau masuk kamar mandi, adik-adik harus berdoa dulu ya sayang ya. Nah, di sini adik-adik sudah ada gambarnya ya. Ini gambarnya anak laki-laki. Jadi kalau yang laki-laki, adik-adik kamar mandinya di sebelah kiri. Sama seperti tadi, adik-adik ketika masuk kamar mandi, adik-adik masuk pakai kaki kiri. Setelah itu selesai, keluar pakai kanan. Nah, untuk yang di sebelah sini, ini ada gambar anak perempuan. Jadi adik-adik kalau yang perempuan, adik-adik kamar mandinya di sebelah kanan. Sama seperti tadi, ketika masuk adik-adik pakai kaki kiri, keluarnya pakai kaki kanan. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Nah, Umi di sini mau menjelaskan tentang tempat duduk. Ini tempat duduk kita adik-adik di sini. Nah, adik-adik kalau mau berwudu, antri dulu ya, seperti ini. Sebelum berwudu, adik-adik dilepas dulu sepatunya. Setelah itu, kita baca niat wudu. Setelah itu dihidupkan airnya. Setelah selesai berwudu, matikan. Kita berdoa sesudah berwudu. Setelah selesai, adik-adik bisa dipakai lagi sepatunya. Jumpa lagi dengan Umi Rahimah. Adik-adik, di sini Umi akan menjelaskan tentang cara mencuci tangan yang baik. Pertama, angkat dulu lengan bajunya biar tidak basah.
Setelah itu basahi tangan agar air mengalir, maka injak dulu pirnya. Nah, setelah itu beri sabun ya. Gosok-gosok telapak tangan, punggung tangan, di sela-selati, di jari-jarinya, kemudian diputar-putar kanan dan kiri secara bergantian. Setelah bersih ya, setelah ini busanya banyak, lalu bilas dengan air, injak lagi pir bagian airnya hingga air mengalir. Dibilas sampai bersih. Setelah itu kita sebet tangan kita menggunakan tisu. Kemudian sampahnya kita buang di tempat sampah. Begitu adik-adik cara mencuci tangan yang baik. Ini juga tempat cuci tangan kita di samping yang tadi ya. Tetapi adik-adik harus antri ya, jaga jarak untuk antri, kemudian tidak boleh berebut secara bergantian. Ini caranya sama juga, jadi dihidupkan ya, dicuci sampai bersih, kemudian dikeringkan dengan tisu. Setelah kering, kemudian sampahnya dibuang ke tempat sampah. Begitu ya adik-adik ya, cara mencuci tangan yang baik. Di sini Umi akan menjelaskan tentang kegunaan tempat sampah. Tempat sampah. Tempat sampah ini untuk membuang sampah, bekas makanan atau tempat makanan adik-adik. Jadi setelah makan, kalau ada sampahnya dibuang ke tempat ini. Nah, dimasukkan seperti ini ya. Atau adik-adik melihat sampah yang berserakan di halaman kita, jadi dipilih satu-satu. Kemudian setelah itu dimasukkan ke tempat sampah sehingga sekolah kita akan nampak bersih. Begitu ya adik-adik ya. Nah, setelah itu karena tangan kita sudah memilih sampah, maka kita harus mencuci tangan agar kuman hilang dari tangan kita. Itu ya adik-adik ya. Ini juga tempat sampah adik-adik. Jadi kalau adik-adik punya sampah dari dalam, baik tempat makanan atau tempat minuman, ini ada susu dan air, jadi dibuang ke tempat ini sehingga kelas kita akan nampak bersih. Begitu ya adik-adik ya. Hai adik-adik, bertemu lagi dengan saya Umi Ipa. Pada kesempatan kali ini Umi Ipa akan menjelaskan tentang tata cara bagaimana bermain prosotan. Nah, yang pertama adalah jangan lupa sebelum bermain prosotan adik-adik harus antri terlebih dahulu. Antrinya jangan lupa menjaga jarak ya. Yang kedua, jika adik-adik sudah ada di depan prosotan, jangan lupa pegang dua sisi dengan kuat, naik di tangga dengan tepat dan naik perlahan. Setelah sampai di atas, pelan-pelan turunkan kaki, luruskan dua kaki dan dorong tubuh perlahan-lahan. Dan antrian selanjutnya.
sini adalah area bermain perosotan yang kedua setelah tadi Umi tunjukkan yang pertama ya. Cara memakainya, dibuka dulu sepatunya, kita naik perlahan-lahan. Setelah sampai di atas, posisikan badan adik-adik duduk. Pastikan kedua tangan memegang area samping. Kemudian luncur. Begitu tata cara bermain perosotan yang bisa adik-adik praktekkan. Di sini ketemu lagi dengan Umi Yuli. Di sini Umi ingin menunjukkan alat bermain yang ada di luar. Ada panjat tali, terus kemudian ada juga tangga majemuk dan ada tangga pelangi. Ketika adik-adik mau bermain panjat tali, tangga majemuk ataupun tangga pelangi, adik-adik jangan lupa antri ketika mau bermain. Kemudian jangan lupa juga jaga jarak, tidak berebut. Ini caranya sayang ya. Pertama, kalau ingin panjat tali yang sebelah sini, pegang dengan kuat tangannya, kemudian kaki injak ini, naik pelan-pelan, pegang dengan kuat seperti ini. Adik-adik, di sini Umi Yuli ingin menunjukkan cara bermain panjat tali. Pertama, tangan kanan kita pegang talinya yang kuat. Kemudian kaki kanan juga naik ke tali, injak dengan tepat. Kemudian seperti ini ya sayang ya. Ganti tangannya juga, kakinya naik semakin ke atas, tangan juga jangan lupa yang kuat pegangannya. Seperti ini. Dan ketika turun pun adik-adik juga turunnya pelan-pelan. Kakinya injak tali dengan kuat. Tangan jangan lupa pegangan yang kuat. Seperti ini. Selanjutnya Umi ingin memberitahu tentang cara naik alat permainan tangga majemuk. Ini tangga majemuk ya sayang ya. Seperti tangga tali tadi, ingat tangan kanannya pegang dengan kuat seperti ini. Kaki juga menginjakkan seperti ini ya. Dengan tepat, naik pelan-pelan. Tangan pindah. Kaki juga seperti ini. Nah, ketika nyampe di atas tidak gurau ya sayang ya. Nah, ketika mau turun pun pelan-pelan. Kaki turun seperti ini, tangan juga pegang dengan kuat. Nah, ini tangga pelangi. Sama seperti tangga majemuk ataupun panjat tali. Di sini adik-adik lewat sebelah sini boleh, atau juga lewat sebelah sana juga boleh. Nah, caranya seperti yang tadi, tangan pegang kuat, kaki naik satu persatu, pelan-pelan, ingat pelan-pelan. Antri, jangan lupa. Tidak gurau ya sayang ya, dan tidak dorong-dorongan. Sabar ya, antri.
tidak gurau sayang ya. Selain permainan yang tadi, di sini juga ada permainan mangkok putar namanya. Caranya adik-adik kalau mau main mangkok putar, adik-adik harus antri dulu ya sayang ya. Nah setelah itu dibuka dulu pintunya, buka. Setelah itu baru adik-adik berpegangan. Nah, pijakkan kaki dengan baik. Setelah itu naik lalu duduk. Sebelum diputar, tutup dulu. Kalau ditutup seperti ini, adik-adik boleh diputar pelan-pelan. Setelah selesai, adik-adik kalau mau turun, hentikan dulu putarannya. Setelah berhenti, dibuka pintunya, pegangan, pijakkan kaki. Setelah itu turun. Selain mangkok putar, di sini juga ada bola dunia. Bola dunia. Cara mainnya sama seperti mangkok putar tadi saya. Nah, adik-adik sebelum adik-adik bermain, antri dulu. Setelah itu pegang kedua sisi pintu mangkok putar, baru setelah itu naik saya. Duduk, baru setelah itu diputar. Nah setelah selesai main, adik-adik hentikan dulu mangkok putarnya, baru setelah itu turun, pijakkan kaki. Selesai. Itulah tadi cara bermain bola dunia dan mangkok putar. Adik-adik, kita akan bermain ayunan. Ayunan di sini ada 3. Yang pertama ayunan yang ini, yang kedua ada ayunan lingkaran, yang ketiga ada kereta ayunan. Kemudian cara bermainnya kereta ini ya. Jadi naik dengan hati-hati. Karena tempatnya ini terbatas, maka harus antri yang lainnya. Jadi harus antri gantian. Jadi caranya berpegangan yang kuat, lalu dorong secara pelan-pelan. Setelah cukup bermainnya, hentikan dulu gerakannya, baru boleh turun. Ayunan yang berbentuk lingkaran. Namun sebelum bermain, kita tetap antri ya, dan bergantian. Karena ini tempatnya terbatas, jadi tidak boleh berebut. Caranya naik dengan pelan-pelan, kemudian berpegangan. Setelah itu dorong secara perlahan-lahan. Coba silahkan. Dorongnya ya. Berpegangan dengan kuat ya. Kemudian kaki dipijakkan dengan pas. Kemudian kalau sudah cukup bermainnya, hentikan dulu gerakan ayunannya. Setelah itu silakan turun, dan yang lainnya bisa boleh berganti bermain.
kita akan bermain ayunan kereta. Sama seperti tadi caranya, naik dengan hati-hati, kemudian duduk manis, berpegangan yang kuat, lalu didorong secara perlahan. Kalau bermainnya dirasa cukup, maka boleh berhenti dengan cara hentikan gerakannya, baru setelah itu turun. Dan ini juga bergantian. Kalau masih ada yang menaiki atau naik di atasnya, maka yang lainnya antri. Tidak boleh berebut. Ya. Silakan yang mau bermain. Kemudian silakan digerakkan dengan perlahan. Jangan lupa pegangan yang kuat. Kalau bermainnya sudah dirasa cukup, jangan langsung turun, hentikan gerakan keretanya. Nah, setelah berhenti, baru boleh turun. Adik-adik, itulah beberapa sarana dan prasarana yang dapat adik gunakan serta beberapa APE yang ada di halaman sekolah ini dan bagaimana cara menggunakannya serta apa saja fungsinya.